Jadi kalau saya nggak penista agama, tapi saya dukung penista agama, satu sab saya itu dianggap. Mau ayatnya, wa qad nazzala alaikum, Allah turunkan di kitabnya, an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha, jika kalian mendengar kata Allah, ada orang mengingkari ayat Allah, wa yustahza'u biha, mengolok-olok ayat Tuhan, mengejek-ngejek, mengatakan pembohong Quran, penista, macam-macam lah segalanya, meremehkan. Kata Allah, fala taqudu ma'ahum, jangan kalian duduk bersama dia. Artinya kau putuskan silaturahim sama orang begini boleh. Di komplek kita nih ada pemikiran tuh benci ini, benci itu, tak suka pergerakan Islam dia benci. Putus silaturahim boleh, Allah yang menyuruh, jangan duduk hatta yakhudu fi haditsin ghair, sampai dia berubah. Jika engkau duduk sama dia juga, simpati sama dia, innakum idzam mithlum, kau dan dia sama saja, kata Allah. Tuh disamakan kita kan. Ujung ayatnya kita dicap sebagai munafik, kita tukang sholat rajin ke masjid tapi munafik keyakinannya. Innallaha jami'al munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a, Allah akan memasukkan ke neraka orang munafik dan kafir bareng satu gerbong ke api. Begini harus jelas, gini harus terang kepada umat, ya harus terang. Nggak bisa bercanda-canda begini nih, karena kita bakal mati soalnya. Masuk ke kuburan, mau dibakar atau diberi taman di kuburan, tak ada tengah-tengah, tinggal pilih choice saja. Yang terbaik membela agama. Baik, sekarang saya masuk ke sini. Sebelum saya menjelaskan baju moderasi tadi, terakhir penutup, saya jelaskan dulu. Ini wilayah karomah baju ini, Pak. Karomah tadi saya bilang ya, mulia ini. Orang menghormati kita baju. Kalau Bapak meletakkan dua benda makhluk hidup di baju, gambar binatang atau gambar orang, ulama dua pendapat, tiga pendapat lah. Sudah? Ya, lihat. Pertama, mazhab Hanafiyah Malikiyah, hukumnya makruh, dibenci orang suka pakai baju gambar-gambar burung, baju batik burung merak segala macam, dibenci. Makruh itu dibenci, kecuali jika dia lapisi sehingga gambar itu dalam, di luarnya bajunya udah baju polos, nggak masalah. Tapi kalau terbuka gambar harimau di sini, burung, dibenci. Mazhab Syafi'i boleh katanya, tapi mungkar. Orang pakai baju gambar-gambar hewan boleh, tapi mungkar. Mungkar itu tetap dilarang ya, sebaiknya jangan digunakan. Mazhab Imam Ahmad bin Hanbal dua pendapat. Saya pindah dulu ke pendapat jumhur ulama. Mayoritas ulama menegaskan hukumnya boleh, ini mayoritas ya, seluruh ulama ya, boleh menggunakan sarung kasur atau sprei gambar burung orang boleh. Bantal kursi itu ada sarungnya, gambar orang boleh. Sandaran bergambar bernyawa, keset kaki semua tikar boleh, karena dia tak dipajang. Hukum itu timbul ibu bapak ketika dipajang. Punya patung dipajang di tengah ruang tamu, itu jatuh hukumnya haram. Tapi kalau dimasukkan ke gudang nggak apa-apa, nggak masalah ke gudang. Dipajang nih, di baju kan dipajang tuh. Nah, gambar hewan. Kalau dia jadi senderan diduduki, ada dia bantal-bantal harimau itu diduduki, dibantal, nggak masalah, boleh. Yang dipajang tak boleh. Nah, kalau dia tak dipajang, boleh dipasang. Hadisnya ini, Nabi masuk ke rumah, wajahnya berubah. Karena waktu itu Nabi melihat Aisyah memasang kordeng atau bufet ditutup kain gambar orang. Orang yang suka melukis makhluk hidup begini, Aisyah, Allah akan azab dia. Lalu kata Aisyah, aku turunkanlah kain itu, aku potong-potong menjadi wisadah. Wisadah itu sarung bantal. Jadi boleh sarung bantal. Baik. Sudah? Sekarang sudah kita jelaskan hukum memakai pakaian berlogo salib dan logo agama lainnya. Kita ambil dulu dalil, nanti baru fatwa ulamanya. Ada sahabat namanya Adi, masuk Islam dia, mu'allaf. Satu ketika dia iseng memakai logo salibnya. Nah, apa-apa kan akidahku penting muslim. Ini cuma logo besi doang, besi emas, dari emas waktu itu. Nggak apa-apa ini. Ya, lihat ya, nggak apa-apa, baju aja nggak apa-apa. Begitu Nabi melihat, apa kata Nabi? Ya Adi, itrah angka hadzal wasan. Wahai Adi,
lemparkan dan campakkan berhala ini. Berhala. Kalimat digunakan diksinya itrah, bukan ikhla. Kalau ikhla itu lepas. Itrah itu cabut, rentep, campakkan langsung. Ini menunjukkan apa ini? Dilarangnya. Lihat, sehingga keluar fatwa jumhur ulama. Perhatikan ini. Mayoritas ulama yakni dari kalangan mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah menghukumi seseorang yang menggunakan simbol agama lain dengan ketentuan dua syarat, ya. Pertama, dia pakai simbol agama lain itu, dia itu merasa bangga, ini baju moderasi beragama nih. Tuh, semua ada patung-patung sini. Simbol-simbol, semua agama ada di sini. Ini bangga dia. Dia menunjukkan dia orang yang tidak intoleran. Nih bajunya ini. Yang kedua, dianggapnya baik. Pastilah dianggapnya baik itu. Kebaikan ini. Karena ini menunjukkan saya orang tidak radikal. Lihat terakhir kata para ulama, dengan dua syarat ini maka orang itu murtad dia. Keluar dari Islam dia. Udah, namanya murtad tanpa sadar. Bahaya kan? Ya. Wa may yartad minkum an dini fayamut. Barang siapa kata Allah dia murtad dari agamanya lalu mati dia, fahuwa kafir, mati kafir dan dia masuk ke dalam api. Sekarang kembali saya mengucapkan kalimat NATAL. Ya, bedakan begini Pak, bedakan ya antara selamat lahirnya Isa sama Natal. Bedakan itu nggak sama itu. Natal itu udah menjadi sebuah istilah. Seperti begini, kalimat ini benar sebenarnya, tapi menjadi istilah bagi kita. Umpamanya buruk keburukan, baik kebaikan, ya? Cantik kecantikan, malu nahlo. Nah, jadi istilah kan. Sebenarnya orang itu rasa malu maksudnya. Tapi begitu, kemaluanmu itu enggak bagus. Apaan kemaluan? Jadi istilah kan? Betul enggak? Bedakan. Ini sudah jadi istilah NATAL itu. Lahirnya Isa itu enggak betul, mereka tuh marah Pak, sebagai anak Tuhan. Makanya kata para ulama, ketika orang mengucapkan Natal, tiga hal ini keluar. Isinya, muatan Natal itu. Pertama, berarti dia mengakui Tuhan punya anak. Maka dia mengingkari surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad itu. Selesai. Ayat dia ingkari, murtad langsung dia. Jangan macam-macam bercanda begini, nanti saya akan ujung fatwa. Soalnya ada ulama di negeri kita ini viral videonya. Saya akan bantah ini. Ya, dia viral videonya menjelaskan, menafsir ulung lagi dia. Nggak apa-apa, hati kita beriman. Lihat tadi Adi tadi, hatinya beriman, dia pakai logo. Jangan dianggap akidah kita simpan gini, lalu praktek kita mengikuti orang non muslim. Mau kita campakkan kemana hadis ini? Man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum kata Nabi, maka dia masuk ke kaum itu. Mau ketaruh di mana ini hadis? Kalau engkau bilang kan hati mau cukup jaga, nggak apa-apa. Engkau pakai salib nggak apa-apa, pakai topi merahnya nggak apa-apa. Ya, mau kemana kita buang perkataan Nabi ini? La haula wala quwwata. Satu, sudah. Sementara Isa itu bukan anak Tuhan. Ya. Allah sudah membantah itu. Ya, ini panjang nanti kok saya bacakan tadi, laqad kafara alladziina qalu, sesungguhnya kafir orang mengatakan Allah itu tiga oknum, Tuhan Anak, Tuhan Bapa. 72, 71, 72 surat Al-Maidah. Yang kedua, jika orang mengucapkan kalimat yang tadi 5 huruf tadi, berarti dia mengakui Isa itu lahir 25 Desember. Padahal ketika hamil tua ini Maryam, ya, hamil tua ingin mengeluarkan anaknya ibu-ibu, halo, ini ibu kalau nggak ditegur ngomong sendiri dia. Ya, saya teringat ya, almarhum Jun MZ. Bu. Kalau nggak ditegur ngomong sendiri dia. Bapak akan anteng tuh. Nggak, paling-paling minum dia. Kalau ibu udah dua sisi tuh ngomong gitu. Begitu hamil tua dia, kata Allah, wa huzzi ilaiki bi jiz'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janib. Goyang ini korma wahai Maryam, gugur kormanya kau makan supaya kuat engkau nanti menekan anakmu. Butuh tenaga itu, makan korma kan ada manis-manisnya, tenaga. Kalau kita juga Pak, tapi lainnya keluar. Ibu-ibu kan begitu tuh, ngeden.
Ibu ya, beda sama sesar. Ya. Terus kurma itu tumbuh biasanya bulan Juli dan Agustus, musim panas. Dan pada musim itu kata para ilmuwan, penggembala kambing mengeluarkan kambingnya. 25 Desember musim salju. Korma tak berbuah, penggembala tidur, masukkan kambing ke dalam kandangnya, dingin soalnya salju. Jika engkau akui kalimat 5 kalimat itu, berarti engkau menyebar hoak. Data itu palsu itu. Itu pengakuan mantan biarawati Ibu Irana juga kan, membongkar sejarah itu. Kenapa? Pada waktu itu adalah Dewa Matahari diperingati 25 Desember oleh Romawi. Ketiga, jika kita gunakan kalimat 5 huruf itu, berarti kita mengakui bahwa Isa itu disalib. Lalu kita menentang Quran surah An-Nisa 157 itu. Wa ma qataluhu, mereka bukan membunuhnya kata Allah. Wa ma salabuhu, mereka juga bukan mensalibnya kata Allah. Walakin syubbiha lahum, diserupai ada yang mirip. Nanti di ujung ayat itu wa ma qataluhu yaqina, mereka juga tak yakin sebenarnya yang mereka salib itu adalah Isa, tak yakin mereka, bertentangan juga mereka. Kita muslim Pak, Bapak mau campakkan buang kemana ayat Allah ini? Allah mengatakan tak disembelih, tak disalib kok dia, tak dibunuh. Tiba-tiba kita ucapkan kalimat 5 itu seolah-olah kita mengatakan dia disalib. Wah, perhatikan, saya kunci sekarang, saya kunci ya. Perhatikan Pak, Bapak Ibu ya, Bapak Ibu tak usah lagi mendengar ulama-ulama di abad ini ya. Ulama 4 mazhab ini bukan ulama kaleng-kaleng ini. Imam Abu Hanifah dengan pengikut mazhabnya, Imam Malikiyah dengan mazhabnya, Imam Syafi'i dengan pengikut mazhabnya, Hanabilah dan mazhabnya, dan seluruh ulama salaf ya. Ibnu Qayyim menjelaskan dalam bukunya Al-Ahkam Ahlu Zimmah, hukum-hukum Ahlu Zimmah, orang-orang non ini. Kata dia, mengucapkan kalimat itu pendapat ulama mazhab, jika dia ucapkan berdosa keluar dari Islam dia. Udah, Bapak tak usah lagi. Cuma di abad 20 ini aja heran kita, kata para ulama, mengotak-atik itu lagi. Itu sudah final itu. Boleh nggak apa-apa. Nah, salah satu diambilnya adalah ulama satu Indonesia ini mengambil kalimatnya begini. Memang ada Qurannya, tapi dia itu diplesetkannya, ngeles, nyari alasan. Wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Surat Maryam ayat 11. Allah saja mengucapkan selamat lahir engkau. Bedakan dengan 5 huruf dengan kelahiran. Selamat lahir beda. Selamat lahir Isa enggak masalah. Jangan engkau ini mengaburkan gitu loh. Ya. Nabi Muhammad Maulid enggak masalah, selamat lahir kita syukuran enggak masalah. Tapi itu NATAL itu istilah sudah menjadi bahwa dia selamat lahirnya anak Tuhan. Di situ masalahnya. Mereka nggak mau Bapak berhenti dan mengatakan anak Tuhan itu Quran sendiri itu. Wa qalatil yahud, orang Yahudi mengatakan Uzair anak Tuhan. Wa qalatil Nasara mengatakan Ibnullah, Isa itu anak Tuhan. Itu Allah langsung sejak dulu sebelum Nabi lahir memang sudah mengatakan begitu mereka. Tuhan itu punya anak. Tak boleh kita. Perhatikan Pak, Bapak menjaga perasaan dia, ya, tapi Bapak tak mau menjaga perasaan Allah. Ini nanti katakan tak enak saya Pak intoleran, tak enak kau sama dia, tapi kau masa tidak enak kepada Tuhanmu. Ittalaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilm wa tahsabuna hina wa huwa 'indallahi al-'azim. Suratnya surat An-Nur. Mereka mengucapkan dengan mudahnya kalimat-kalimat itu. Ya, mereka menganggap kalimat itu adalah enteng, lepas saja dari mulutnya meleset itu. Dianggapnya ringan, nggak ada apa-apa itu. Tapi Allah memandang itu sesuatu dosa dan kemaksiatan yang besar itu. Udah, dari Bapak Ibu bingung, ya, Ustaz ini bilang begini, udah, saya kunci sekarang. Cukupkan ulama mazhab 4, selesai. Itu ulama itu murni membela menyelamatkan umatnya itu. Ulama sekarang kan ada dia toleransi apa? Toleransi namanya. Ya, cukupkan, sudah. Itu ulama nggak kaleng-kaleng, ulama dipakai dunia mazhab pendapatnya itu. Cukup mereka itu soleh, membela agama murni, tak ada tendensi apa-apa, mengkaji, dan mereka ulama ahli sunnah wal jamaah yang murni. Saya pikir cukup sampai di sini. Termasuk nanti sebagai penutup tahun baru juga
diam saja di rumah. Karena itu pada dasarnya sejarah orang Romawi, dia punya dewa-dewa Janos, punya dua wajah dewa Janos, satu ke depan 2023, satu ke belakang 2022. Makanya Janos itu Januari jadinya. Itu bukan punya kita itu. Saya begini Pak, kita harus punya sikap seperti Qatar. Diam saja sudah. Nanti dengan sendirinya nanti runtuh itu, hilang nanti itu budaya-budaya. Kalau kita tak menjaga agama kita, siapa lagi Bapak anggap bikin menjaga agama nih? Kalau enggak kita penganutnya, kita cuek aja, nggak apa-apa, sama aja, jalan-jalan, ya ikut konser, sama engkau ikut konser itu, ya ikut, berarti engkau mendukungnya malam itu. Di rumah aja tidur duduk, makan, ngerujak, ngopi, ya, goreng-goreng gitu, makan-makan. Kalau menikmati liburnya nggak apa-apa, kecuali kalau pas jalan-jalan lihat trompet, berguling-guling tuh anak cucunya itu. Ompet. Kalau sudah begitu berikanlah. Bapak jangan berpikir tentang merayakan, tidak. Bapak beli cuman mainan aja dah. Niatnya begitu aja. Orang guling-guling sampai ke got nanti jatuh dia. Oh my god. Anak kita mandi dia di kubang itu. Ya. Baik, saya pikir cukup saya sampaikan di sini demi menjaga akidah supaya meninggal kita Pak husnul khotimah. Karena kata para ulama, syaratnya orang matinya baik, husnul khotimah, akidahnya tak rusak itu. Kalau bapak rusak akidahnya, bapak mati bisa menjerit, mati su'ul khotimah. Itu level pertama kata para ulama. Orang ingin meninggalnya baik, husnul khotimah, nanti di kuburan tak diazab. Level pertama, jangan pernah ganggu Tuhannya. Insya Allah meninggalnya pun lurus, bersih, ya. Di kuburan dapat nikmat. Baik, demikian dapat saya sampaikan. Nah, bertanyalah kalau bertanya. Kalau nggak mau saya tutup. Ada ibu bertanya? Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Biar bisa di-share. Ini aja nih, ini. Selain logo, biasanya yang disimbolkan itu dengan nyanyi-nyanyian. Karena di mall, di tempat lain itu ada nyanyi-nyanyian Natal, kita dengan tanpa sadar ikut menyanyikannya. Itu kan kadang-kadang itu bukan nggak sadar ya. Iya. Kita menyikapinya itu. Kalau logo kita udah nampak ya. Nyanyi-nyanyi itu, itu kok nyanyinya enak gitu kan. Bagaimana Ustaz? Jadi banyak yang melakukan itu menyanyikan. Sama. Iya, makasih. Ada lain sekalian? Baik, satu pertanyaan. Bagaimana kalau nyanyi? Nah, udah semua. Jadi begini ya, innallaha idza harrama syai'an harrama tsamanu. Allah itu jika mengharamkan sesuatu maka haramlah semuanya. Jadi harganya haram. Kayak dosa minum khamar itu. Minum khamar itu kan haram, bukan peminumnya doang, yang memerasnya, menyiapkan botolnya, kendaraan yang mengangkutnya, seperti riba itu. Ya, syahidah ini dua saksinya, padahal nggak makan riba dia, saksi doang, kena dia. Katiba ini dua penulisnya kata Nabi, kena dia. Termasuk kalau Allah mengharamkan agama ini, menyanyinya masuk itu, kena itu. Ya, jelas ya, itu. Salatullah, ada dulu Tengku Zulkarnain almarhum menyanyikan lagu itu, dirubah jadi solawatan itu. Syair lagu mereka itu di gereja diisi dengan solawat, tak boleh itu. Ya, saya bilang tadi di pangkal, kalau mereka sudah meninggalkan tuh lagu, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, meninggalkan baru boleh kita pakai, kayak Toyalis tadi. Tapi kalau mereka masih pakai, jangan pakai. Kita ini Bapak Ibu harus berbeda sama non. Nabi datang ke Madinah, dilihatnya orang-orang Yahudi puasa 10 Muharram. Ini hadis sahih Imam Bukhari ini. Kenapa puasa? Anqadhahullahu Musa min Fir'aun. Allah menyelamatkan Musa dari Fir'aun, Laut Merah. Orang Yahudi selamatkan dari kejaran Fir'aun, itu 10 Muharram. Mengenang itu kami puasa. Kata Nabi, oh kami lebih berhak menghormati Nabi Musa. Sampai ke Madinah suruh puasa kan?
Tapi ada protes, ya Rasulullah, sama dong kayak Yahudi, sama-sama 10. Baik, tahun depan kita tambah tanggal 9 supaya beda. Tapi keburu meninggal beliau. Jadi kita tuh nggak boleh nyamain. Lagunya termasuk itu. Kalau kita sholawatan pakai lagu itu, orang ini kok lagunya kayak lagu-lagu di gereja. Nggak boleh. Nggak boleh. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa min, itu dalil umumnya. Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia dianggap masuk ke kaum itu. Maka walaupun enak di kuping, tak boleh. Itu persis nanti begini, merubah lagu Quran. Karena gitu kan, dulu kan jaringan Islam liberal, berubah menjadi apa? Jin sekarang, jaringan Islam Nusantara. Itu sama itu, merubah langgam Quran begitu. Kata almarhum Kiai Haji Mustafa Yaqub, Imam Istiqlal, dia mengatakan boleh mengikuti lagu nyanyi itu, tidak boleh mengikuti lagu itu, lagu Quran itu dipakai dengan 3 hal. Pertama, lagu orang-orang ahlul maksiat. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'al falah. Lagu Farid Harja itu dipakai di azan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Lagu dangdut Evita Mala. Jangan pakai ke Quran. Yang kedua, kata beliau, tidak boleh dipakai lagu orang-orang musyrik. Nah, itu jawaban itu. Lagu orang-orang musyrik tak boleh dipakai ke Quran. Kita ambil lagu orang di gereja atau mungkin lagu-lagu orang Buddha, kalau ada lagu-lagu mereka, syairnya tuh irama-iramanya kita masukkan ke Quran, tak boleh. Ya. Yang ketiga, tidak boleh membuat Quran itu dengan irama-irama yang kira-kira irama itu merendahkan terhadap nilai Quran itu sendiri. Jadi tetap Pak ya. Nah, tapi begini Pak, Allah mengatakan walakin ma ta'ammadat qulubukum. Yang bisa menjadi murtad itu jika engkau sengaja dan tahu itu dilarang kau lakukan. Tapi kalau engkau tak sengaja, dimaafkan. Karena ta'ammar, sengaja, kalimat Quran mengatakan walakin, engkau itu tak diazab, tak dihukum terhadap sesuatu yang engkau tak tahu, ya, tak mengerti atau tak sadar, lepas saja begitu tanpa dipikirkannya. Karena ada ikut-ikut gitu dia, ya. Tapi jika engkau sadar begitu, ini dilarang, engkau ucapkan juga, itu baru berdosa itu. Jadi Allah tidak mau, wa ma rabbuka bidzallamil lil 'abid. Allah tidak mau menzalimi hambanya, ya. Allah cuma menghukum orang yang tahu, faham, dia langgar. Kalau tak tahu, Allah maafkan. Insyaallah ya. Begitu ya. Demikian dapat saya sampaikan. Sudah syuruk. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa menambah iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetaplah berpegang teguh kepada agama ini sampai kita mati. Jangan Allah Subhanahu wa taala kita nodain. Semoga Allah mewafatkan kita nanti husnul khatimah. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama. Terima kasih. Sama-sama.